Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dengan berbagai macam nikmat baik zahir maupun batin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertatap muka melalui via Zoom ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita via Zoom ini mendapatkan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang saleh dan bermanfaat untuk orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada manusia terbaik baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jawabul Kafi. Kalau tidak salah pasal yang baru ya Bu ya. Kita akan membahas tentang pasal yang baru ya. Bahwa maksiat ini memiliki Betul, Pak. Betul ya? Iya, Ya, betul. baik. Ya. Baik, kita akan bahas tentang pasal bahwa maksiat memiliki pengaruh buruk ya, yang begitu dicela atau tercela, yang membahayakan kepada hati dan badan, yang memudaratkan kepada hati dan badan baik di dunia dan juga di akhirat, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang membangkang, yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, pastilah mereka akan mendapatkan berbagai macam keburukan-keburukan, baik skalanya kecil ataupun besar. Di dunia, apalagi kelak di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Dan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi ini, kita langsung masuk beberapa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beberapa mudarat atau pengaruh buruk maksiat terhadap hati dan juga badan. Yang pertama di sini jelaskan faminha hirmanul ilmi. Efek buruk dari maksiat, membangkang kepada Allah, keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar aturannya adalah hirmanul ilmi, terhalangnya ilmu. Terhalangnya dia mendapatkan ilmu. Baik dimudahkan oleh Allah dalam menghafalnya, kemudian mengingatnya, dan juga memahaminya. Orang-orang yang banyak melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan, sampai hatinya banyak titik-titik hitamnya, dan pikirannya pun selalu tertuju kepada maksiat, itu terhalang mendapatkan ilmu. Terhalang di sini bisa jadi dia akan malas untuk mencari ilmu, dan ketika sudah atau sedang belajar ilmu pun susah sekali masuk untuk menghafalkannya, untuk memahaminya, apalagi sampai ke tingkat pengamalannya. Karena kita tahu bahwa ilmu itu adalah nurun yaqdhifuhullahu fil qalbi. Bahwa ilmu itu adalah cahaya yang memang Allah masukkan ke dalam hati seseorang hambanya yang senantiasa mengingat dengan menyebut-nyebut namanya, dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya.
Ilmu itu adalah cahaya untuk membimbing hati ini tergerak untuk melakukan ketaatan, untuk menjauhi kemaksiatan. Sehingga kalau saja seseorang melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala seandainya belum memberikan ilmu dalam hatinya, dikala dia belajar begitu susah. Bahkan enggan dia untuk belajar. Kalau sudah diberikan hafalan-hafalan di dalam hatinya, maka akan cepat hilang hafalan itu. Apalagi sekali lagi sampai ke tingkat pengamalannya. Enggan sekali untuk mengamalkan apa yang dia sudah ketahui. Dan ketika seseorang melakukan maksiat akan padam cahaya ilmu di dalam hatinya. Kita tahu bahwa yang paling populer atau yang paling masyhur cerita Al-Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik. Dan ketika beliau belajar ke Imam Malik, beliau ingin membacakan kitab Muwatta yang dicatat oleh Imam Malik rahimahullahu taala tanpa melihat catatannya. Karena Imam Syafi'i ketika menghadap Imam Malik membacakan Muwatta, ternyata Muwatta sudah ada dalam pikiran dan hati Imam Malik tanpa melihat teksnya. Beliau di hadapan Imam Malik, Masya Allah, tabarakallah, sudah hafal. Dan tidak ada yang keliru sama sekali dari 1 sampai ribuan hadis yang ada dalam kitab Muwatta. Kemudian dibacakan sampai-sampai Imam Malik kagum sekali dengan kecerdasan dalam hafalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga kecerdasan dalam memahami apa yang beliau sudah hafal. Begitu sempurna pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik begitu kagum. Sampai beliau mengatakan, Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Sungguh aku beranggapan Allah sudah memberikan ke dalam hatimu suatu cahaya. Dan beliau menasihati kepada sosok Syafi'i kecil, sosok Syafi'i yang masih belia, tapi sudah mengagumkan betul hafalannya, pemahamannya, kecerdasannya. Apa kata Imam Malik? Sungguhnya Allah sudah memberikan cahaya dalam hatimu. Fala tutfi'u bi zulmatil ma'siyah. Jangan padamkan cahaya ilmumu dengan gelapnya kemaksiatan. Para salafus saleh melihat ketika ada para siswa-siswa yang belajar begitu mengagumkan kecerdasan hafalannya, maka sungguh kata mereka itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati seseorang hamba. Begitu pula pengaduan Imam Syafi'i kepada gurunya, Al-Imam Waqi', yang cukup populer cerita ini, bahkan disadur selalu disertakan dalam buku-buku para salafus saleh dan juga buku-buku orang-orang sekarang, para ulama-ulama sekarang. Ya, Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalan beliau. Dikala sudah menghafal, beliau terkadang lupa 1 atau 2 huruf, bukan lupa semua, bukan. Ketika beliau melihat hadis dan dihafalkan, bukan lupa hadis semua, tapi mungkin keliru dalam huruf-hurufnya, wawu atau summa, ya. Tapi beliau sudah menyatakan buruk hafalan saya. Kemudian apa kata Imam Waqi'? Ya, hendaknya kamu tinggalkan maksiat. Hendaknya kamu tinggalkan maksiat. Dan ketahuilah wahai Syafi'i, bahwa ilmu itu adalah karunia Allah. Bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada para pendurhaka, para pelaku maksiat. Sehingga kalau ada orang yang mungkin melakukan maksiat tapi hafalannya bagus,
ya, atau mungkin mudah menghafal, itu bisa jadi istidraj dari Allah. Dorongan orang ini untuk melakukan kemaksiatan yang lebih dan dengan kesombongan yang ada dalam hatinya. Bahwa maksiat itu tidak menghalangi saya, katanya, untuk mendapatkan hafalan atau ilmu dari Allah berupa Al-Quran atau Sunnah. Karena tidak mungkin orang yang berilmu bergampang-gampangan fisiknya untuk melakukan maksiat. Tidak. Demi Allah, orang yang sudah dikaruniai ilmu dan diberikan hikmah oleh Allah, mereka akan berusaha waktu-waktunya dipakai untuk bermanfaat dan tidak melakukan kemaksiatan yang pasti membahayakan untuk ilmu yang dia sudah pelajari dan dia dapat, dia hafal, dan juga efek dari apa? Dia takut amalan saleh yang dia sudah lakukan akan hilang diakibatkan maksiat. Oleh karena itu, cahaya dalam hati orang-orang yang berilmu menuntun dia agar dia selalu dalam ketaatan dan memakai waktu-waktunya untuk hal yang bermanfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sesuatu yang sudah jelas-jelas mendatangkan murka Allah berupa maksiat. Ini yang pertama. Efek buruk dari maksiat itu susah untuk menghafal, susah untuk memahami ilmu, apalagi sampai ke tingkat apa? Mengamalkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita dari keburukan nafsu kita dan juga keburukan syaitan dan juga teman-temannya syaitan dari kalangan manusia dan jin yang mengarahkan kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, efek negatif dari maksiat adalah hirmanur rizqi. Terhalangnya mendapatkan rizki yang halal. Disulitkannya mendapatkan rizki yang halal. Ya mungkin saja kalau yang haram, toh banyak. Rizki uang, rizki jabatan, rizki rumah mewah, harta ya. Toh banyak orang-orang yang melakukan kejahatan bisa sukses seperti itu. Tapi kan itu rizkinya bukan yang halal. Dimudahkannya ke rizki yang haram. Nah di sini terhalang dari mendapatkan rizki yang halal. Di dalam Musnad Al-Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, Innal abda la yuhramur rizqu bidzambi yusibuh. Sungguhnya seseorang hamba akan terhalang mendapatkan rizki yang halal, yang baik, yang diridhoi oleh Allah, disebabkan dosa yang ia lakukan. Dan ini hadis sering kita ceritakan sebelumnya pun ya, bahwa memang kemaksiatan, kedurhakaan itu membuat orang sulit untuk mendapatkan rizki yang halal dari Allah. Mendapatkan usaha yang diberkahi oleh Allah. Mendapatkan usaha yang bisa memberikan manfaat untuk dia dan keluarganya. Bahkan orang lain. Karena ciri rizki yang baik adalah dikala kita melakukan ketaatan itu gampang. Dikala kita membantu orang pun hati ini terasa gampang sekali untuk mengulurkan tangannya melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain dengan rezekinya yang Allah berkahi dan halal. Oleh karena itu, ya, para ulama menasihati, famastajlaba rizqallahi bimithli tarkil ma'asi. Tidak ada sesuatu yang menarik rizki Allah begitu mudah seperti meninggalkan maksiat. Ya tentu saya katakan sekali lagi, rizki yang halal, rizki yang mempengaruhi hati dan fisiknya untuk selalu taat kepada Allah. Mendorong dia untuk selalu membaca kalamullah, memanfaatkan waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat. Itu ciri-ciri kita mendapatkan rizki yang baik. Di samping secara zahir tidak melanggar aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan dalam syariat Islam atau dalam syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjualan sudah jelas, bukan dari jualan yang haram, ya kan? Bukan dengan jualan-jualan yang haram, ya.
seperti minum minuman keras, seperti rokok dan sejenisnya, ya. Dan begitu pula modal yang kita miliki juga jelas bukan dari meminjam di bank-bank yang konvensional yang mengandung unsur riba dalam peminjamannya. Ya dalam sisi syariat zahirnya pun jelas. Ya. Oleh karena itu, ini salah satu efek negatif maksiat adalah susahnya seseorang mendapatkan rezeki yang halal. Selalu terhalang untuk mendapatkan yang halal. Ya, tapi jangan kita bandingkan dengan para sahabat-sahabat Rasul. Banyak sahabat-sahabat Rasul pun kalau dalam sisi ekonomi mereka yang kekurangan banyak. Abu Hurairah hidup dalam kemiskinan. Ali bin Abi Thalib pun hari-harinya sering tidak menjumpai gandum dalam rumahnya. Sampai beliau harus ya meminjam-minjam atau mungkin menjual sebagian ya makanan yang ada pada rumahnya atau barang yang ada pada rumahnya untuk mendapatkan uang dan kemudian membelikan makanan untuk beliau dan keluarganya. Ya sering sahabat-sahabat seperti itu sering. Ya. Tapi hati mereka tetap tenang karena tidak ada sesuatu yang ya menjadikan mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam muamalah mereka. Sehingga mereka tetap rezeki yang terpenting adalah rezeki ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Oleh karena itu sekali lagi, ya kalau kita melihat mungkin sebagian kaum muslimin rezekinya sulit, yang halal juga mereka ya udah hidup dalam keadaan fakir. Ya kita jangan berprasangka ya gara-gara mereka maksiat sih mereka jadi fakir. Enggak begitu juga, tidak. Tidak. Bisa jadi mereka ya hidup dalam kefakiran itu ya kemudian mungkin saja ya mereka merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sekalipun sedikit dan dipandang oleh orang fakir, tapi mereka mungkin saja hatinya lebih senang, lebih tenang daripada kita yang mungkin saja amat banyak harta kita atau berlebih harta kita. Bisa jadi seperti itu. Karena kita tidak tahu ya sekalipun zahirnya mereka fakir tapi bisa jadi mereka hatinya begitu bahagia, begitu senang ya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya bahwa efek negatif dari maksiat adalah wahsyah. Akan memunculkan dalam hati kegelisahan. Kegelisahan yang memang akan menghalangi dia ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan yang akan menghalangi dia ketika bermuamalah dengan Allah. Ketika dia sholat, dari sholatnya saja sudah malas. Ketika dia melakukan sholatnya pun bermalas-malasan. Dan tidak ada kelezatan yang dia rasakan dalam sholatnya. Akibat dari maksiat yang begitu banyak, sehingga ketika bermuamalah, beribadah kepada Allah, terhalang. Merasakan kenikmatan ibadah itu. Bahkan mungkin seperti sifat sholatnya orang-orang munafik. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit dalam sholat. Dan ketika keluar dari salatnya, sama sekali salatnya tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Dia justru setelah salat melakukan kedurhakaan, menzalimi orang lain. Karena salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena salatnya, sekali lagi, ketika dia bermuamalah, beribadah kepada Allah, berhubungan dengan Allah, sama sekali Allah tidak diingat kecuali sedikit sekali. Wal'iyadzubillah. Karena banyak apa? Karena banyaknya kegelisahan dalam hatinya. Bukankah ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, ya termasuk sholat, hendaknya dikosongkan hati dari mengingat dunia. Dari memikirkan apapun, kecuali memikirkan apa yang akan kita kerjakan berupa sholat. Dan mengingat Allah di dalamnya. Sehingga, ya, orang yang ada di dalam hatinya sudah kegelisahan karena efek maksiat, ya. Ketika dia ada kegelisahan itu dalam hatinya, kelezatan maksiat itu juga hilang. Kelezatan maksiat itu juga hilang.
Ada orang-orang yang melakukan maksiat itu kan, kalau masih ada iman itu kan cemas. Cemas takut disiksa oleh Allah. Cemas takut didatangkan azab oleh Allah. Cemas dia melakukan kemaksiatan. Sampai-sampai ketika maksiatnya sendiri, kelezatan maksiat itu sendiri sebetulnya hilang. Karena saking gelisahnya dia. Ya seperti pencuri lah. Pencuri kan luar biasa. Di samping dia tahu mencuri itu haram, ya belum lagi dia khawatir ketahuan oleh manusia ketika mencuri, ya sudah mencuri pun takut juga masih terus, sampai-sampai hasil curiannya tidak membuat dia lezat, tenang, enak, nyaman, enggak. Itu adalah efek dari kegelisahan ketika orang melakukan maksiat. Ketika dia bermuamalah, beribadah kepada Allah, nggak ada kenikmatan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ya, begitu. Tentu kalau saja, ya, bukan karena ya ingin mendapatkan kenikmatan dikala apa? Dikala hidup, dikala apa lagi? Dikala beribadah kepada Allah, dikala bermuamalah dengan manusia, ya. Untuk lari dari kegelisahan itu tentu orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, ya tentu akan selalu berlari, akan membebaskan dirinya untuk apa? Untuk tidak jatuh dalam kemaksiatan. Kalau saja efek dari maksiat itu cuma kegelisahan saja, cukuplah orang-orang berakal itu akan lari dari meninggalkan maksiat. Akan lari dari maksiat supaya tidak ada kegelisahan itu. Kenapa? Bayangkan saja seorang mukmin, seorang muslim dikala ibadah, tidak ada pengaruh dari ibadahnya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Apa yang akan dia rasakan? Tidak ada kenikmatan. Dia akan menjauh dari ketaatan itu karena kegelisahan maksiat itu sendiri. Sehingga ada seorang laki-laki mengadukan kepada sebagian ulama yang penuh dengan hikmah, yang memiliki hikmah dan mengenal Allah dengan baik, tentang kegelisahan yang ada dalam hatinya, dalam dirinya. Gelisah terus, susah tidur, ibadah pun gak nyaman. Pokoknya hati ini selalu datang suatu kecemasan yang membuat kehidupannya gak nikmat. Tidurnya gak baik. Dalam melakukan aktivitasnya pun, gak bisa konsentrasi. Apa kata seorang ulama itu? Idza kunta qad awhashatka adh-dhunub fad'aha idza syi'ta wasta'nasah. Jika kamu memang dicemaskan oleh dosa-dosamu, cepatlah tinggalkan dosa itu kalau kamu mau. Dan kamu nanti akan tenang, hatimu akan baik. Semua aktivitasmu tidak akan terganggu dengan kegelisahan hatimu itu. Tidurmu akan baik, akan nyenyak. Dan kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang lebih pahit daripada merasakan kegelisahan karena dosa-dosa kita. Ya. Oleh karena itu hendaklah kita selalu meminta tolong kepada Allah agar supaya hati kita diberikan ketenangan. Hati kita diberikan kelezatan ketika melakukan ibadah kepada Allah. Kelezatan dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang diberikan kecemasan karena dosanya, hidup ini sudah tidak ada nikmatnya. Dalam melakukan ibadah pun nggak ada ketenangan dari ibadahnya. Karena saking banyak kegelisahan yang muncul dalam hatinya disebabkan maksiat, disebabkan dosa. Dan begitu pula akan hasil kegelisahan, ya, di antara dia ketika bermuamalah dengan manusia lain. Dikala orang banyak melakukan maksiat dan sudah menumpuk dosanya, menutup hatinya titik-titik hitam itu. Karena setiap orang yang ketika melakukan maksiat atau dosa, maka akan terjadi titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak juga titik hitam dalam hatinya. Dan itu akan menghalangi dia bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia.
Apalagi dengan orang-orang baik, dengan ulama, dengan para ahli ibadah yang baik. Dikala berkumpul dengan mereka, itu terjadi apa? Kegelisahan, nggak nyaman kumpul-kumpul dengan mereka. Khawatir ketahuan, begitu pula kalau dinasehati itu, akan membatasi mungkin keinginan-keinginan mereka, keinginan-keinginan dia, ya. Pokoknya gelisah saja. Kalau gabung dengan orang soleh, para pelaku maksiat itu gelisah. Akhirnya apa? Wa kullama qawiyat tilkal wahsyah ba'uda minhum. Semakin kegelisahan yang ada dalam hatinya disebabkan maksiat, semakin kuat, maka dia akan menjauh dari orang-orang baik. Dan mereka nggak mau duduk-duduk dan kumpul-kumpul dengan orang-orang baik. Nggak mau. Dan akan terhalang apa? Mendapatkan manfaat keberkahan bersama mereka. Ilmu, termotivasi melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang berpahala, ya. Karena ketika kita bercampur, ketika kita mendengar nasihat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, melihat saja kita sudah merasa apa? Merasa pingin seperti dia. Termotivasi kita ingin sesoleh dia, sebaik dia. Kan begitu. Tapi orang ketika sudah merasakan kegelisahan dalam hatinya karena banyaknya maksiat, nggak mau mengambil manfaat bersama-sama mereka tuh. Keberkahan bersama mereka nggak mau. Nggak mau. Dan justru mereka akan mendekat kepada kelompok-kelompok syaitan. Kepada golongan syaitan. Inginnya dekat dengan para pelaku maksiat lagi. Inginnya dekat dengan orang-orang yang buruk lagi. Yang sejenis dengan dia. Ya tentu dengan kadar bagaimana dia menjauh dari kelompok Allah Subhanahu wa taala yang pengasih. Semakin dia menjauh dari orang-orang saleh, maka dia akan dekat dengan orang-orang yang buruk. Wa taqwa hadhihi al-wahsha hatta tastahkima fataqa baina wa baina imraati wa waladi wa aqaribi wa baina nafsihi fatarahu mustawhishan min nafsihi. Kata Imam Ibnul Qayyim, bahkan ketika ya sudah menjauh dari kelompok-kelompok yang baik, dari orang-orang yang baik, mendekat kepada orang-orang yang buruk, ya kelompok-kelompok syaitan ya. Ketika kegelisahan ini semakin kuat dan menguasai dirinya, maka kegelisahan ini pun akan mempengaruhi muamalah dia, hubungan dia dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya. Ya, mereka tidak akan dekat. Mereka akan menjauh, bermuamalah, berhubungan dengan apa? Dengan keluarganya sendiri. Dari efek apa? Efek maksiat yang memunculkan dalam hati kegelisahan. Dikala mereka maksiat, takut ketahuan istrinya, disembunyikan, akhirnya berdusta. Begitu pula dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Bayangkan itu. La ilaha illallah. Bahkan dengan dirinya sendiri. Sampai-sampai orang yang sudah ada kegelisahan dalam hatinya, dikarenakan banyaknya dosa atau perbuatan maksiat dia lakukan, sampai-sampai dia sendiri menganggap dirinya sudah tidak berharga. Benci betul terhadap dirinya sendiri. Gak ada nilainya dirinya. Begitu rendah nilai dirinya. Begitu buruk dirinya. Sampai-sampai sudah tidak ada optimisme dalam hidupnya. Yang ada adalah pesimis. Saya mau udah buruk-buruk aja lah. Udah gak ada optimisme untuk apa? Untuk terdorong bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dan menjadi orang yang lebih baik. Wal'iyadzu billah. Wal'iyadzu billah. Kalau sudah seperti ini, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia memandang sudah tidak ada manfaat. Dia benci terhadap dirinya sendiri. La ilaha illallah. Kemudian dari efek maksiat pun ya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, urusan-urusannya akan dipersulit. Apalagi urusan yang baik. Sampai-sampai dia ketika menghadapi suatu urusan, melainkan seolah-olah pintu-pintu tertutup. Sulit betul untuk mendapatkan dan menyelesaikan secara baik urusannya itu.
Apalagi perkara-perkara yang baik, saya katakan. Yang buruk pun kadang-kadang dianggapnya berat. Yang masih syubhat juga berat. Intinya kalau orang sudah banyak kegelisahan, mau menghadapi sesuatu urusan atau melakukan urusan, seolah-olah itu berat sekali. Tertutup sekali jalan-jalan untuk membuka atau menghasilkan urusan itu. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat itu. Dan ini tidak bedanya seperti orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan setiap urusannya mudah. Akan selalu diberikan jalan-jalan keluar oleh Allah. Tapi orang maksiat nggak gitu. Orang yang sudah hidupnya, waktu-waktunya dipakai untuk maksiat, susah. Urusan-urusannya jadi berat. Bahkan di dalam keluarganya untuk akrab, untuk bermuamalah baik, untuk hubungannya baik dengan istrinya, anak-anaknya, harmonis betul, juga berat. Jangankan dengan orang lain, jangankan untuk menyelesaikan urusan dengan orang lain. Sehingga Imam Ibnu Qayyim menasihati, siapa orang yang menghilangkan dari dirinya rasa takut kepada Allah untuk tidak melakukan maksiat dan menjalankan perintahnya, maka dikosongkan dari dirinya, tidak melakukan takwa, maka Allah akan menjadikan untuknya setiap urusannya sulit. Pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemaslahatan seolah-olah tertutup untuknya. Sampai-sampai dia nggak tahu ini kesulitan ini datang dari mana. Padahal dia melakukan kemaksiatan dan itulah yang membuat dia tertutup dari mendapatkan kebaikan-kebaikan. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum saya lanjutkan kembali, saya break dulu ya. Coba kalau ada pertanyaan dipersilakan. Yang tidak dipahami atau tidak sebelum saya lanjut. Silakan Ibu. Baru 4 poin ya. Dari efek negatif maksiat yang langsung kita bisa rasakan itu dahsyat sekali. Coba, ada yang kurang dipahami atau tidak, Bu? Silakan. Ngapain? Jadi Ustadz Ahwan, Ustadz. Yeah. Jadi intinya semua itu solusinya kita meninggalkan kemaksiatan atau dosa gitu ya? Iya betul. Dan ketika jatuh dalam dosa, cepatlah bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Cepatlah begitu. Jangan menunda-nunda beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Mungkin saja di antara kita ketika menghafal ilmu itu susah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya bertobat kepadamu ya Allah. Mudahkan saya untuk menghafal ilmu ya Allah. Sambil merendah kepada Allah. Sambil meminta kebaikan kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Begitu. Jangan sampai ketika kita menghafal ilmu atau memahami ilmu susah, kemudian berputus asa. Padahal itu akibat dari dosa kita. Ya, akibat dari dosa kita. Begitu susahnya untuk menghafal ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal surah-surah, memahami Al-Quran, menghafal artinya, dan yang lainnya. Seperti itu ya. Tapi kadang orang nggak tahu dosanya gitu, Ustaz. Umpamanya kita kasih tahu ya, coba deh istighfar, mohon ampun, tobat. Emang aku dosa apaan gitu, Ustaz? Iya. Padahal intinya harusnya yang penting kita manusia mana yang bukan pendosa ya, Ustaz. Kita mohon ampun aja, tobat, udah titik gitu ya. Iya, terpenting untuk hamba-hamba Allah, seorang muslim dengan mukmin, jangan pernah merasa besar di hadapan Allah. Jangan merasa bersih di hadapan Allah. Kita harus selalu merasa pendosa dan selalu pelaku maksiat. Dikala memang maksiat kita kecil, sedikit, maka Allah akan selalu memberikan keberkahan dan ketenangan untuk diri kita. Tapi seandainya dosa kita banyak dan sudah lupa begitu banyaknya dosa-dosa kita, ya minimal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita dan akan selalu memberikan jalan-jalan untuk menempuh kebaikan yang bisa menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kita.
Sehingga pasti kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jangan merasa pernah besar di hadapan Allah, jangan pernah merasa suci di hadapan Allah. Begitu ya. Intinya nasihati orang itu. Dosa kita ini banyak. Nasihati orang yang merasa, dosa apa saya? Kok saya sampai begini? Ya, nasihati mereka, jangan merasa suci di hadapan Allah. Jangan merasa kita baik dan sudah baik di hadapan Allah. Merasalah kita selalu banyak kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Begitu. Jadi nasihati begitu. Dan kalimatnya jangan ya langsung menjusti orang itu ya. Tapi kepada kita saja, kita ini, nah gitu, jangan kamu ini jangan ya. Nasihatnya seperti itu. Baik. Ya, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Ya, Afwan, iya. Afwan, Pak Ustaz mau tanya. Ya. Kalau yang doa-doa Nabi itu yang doa Nabi yang apa? Maksudnya gini, kan berdoa dari kezoliman diri sendiri. Nah itu gimana ya Pak Ustadz? Maksudnya zolim pada diri sendiri itu yang gimana ya Pak Ustadz? Baik, bukan yaitu doa yang dalam Al-Quran pun ada Bu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kan begitu kan? Itu sebuah pengakuan dari diri kita ketika berdoa dengan Nabi, doa Nabi Adam alaihi salam ya. Jadi ketika kita menzalimi diri kita, ya kita hakikatnya ketika kita melakukan maksiat, itu kita sedang menzalimi diri. Ketika kita melakukan kemaksiatan, hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita. Karena itu yang datang efek negatif, suatu yang mudarat, melakukan kemaksiatan. Seperti Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam dilarang untuk memakan, ya mendekati dan memakan satu pohon di dalam surga kan? Ternyata Nabi Adam memakan itu. Bukan cuma mendekati, memakan buah itu bersama istrinya Hawa. Nenek moyang kita nih semua. Coba. Kemudian apa? Efek dari melanggar larangan Allah, langsung terlepas bajunya semua, telanjang. Dan akhirnya diturunkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Akhirnya apa? Nabi Adam alaihi salam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jadi maksiat apapun yang dilakukan oleh kita, Bu, kita sudah menzalimi diri kita. Karena efek negatif dari maksiat akan datang kepada kita. Ya, seolah-olah kita tahu ini minuman beracun, kita minum saja. Kita minum terus. Gimana coba? Ini kan kita menzalimi diri kita. Kenapa udah tahu ini bahaya, ngapa dilakuin, ngapa diminum tuh yang beracun itu? Akhirnya kita kan mudarat diri kita. Begitu pula maksiat. Ya, seperti ibu apa? Ya di dunia saja kadang sudah terasa ya Bu ya. Ketika mungkin saja ucapan kita nggak sopan dengan keluarga, nggak sopan dengan tetangga, balasannya apa? Mereka akan membenci kita. Mereka pun akan membalas langsung keburukan kita. Begitu pula ketika kita berhutang dengan sistem ribawi. Sekalipun mungkin ibu bisa membayarnya, dan pasti bisa membayarnya. Apa? Ibu sendiri ketika punya hutang, ya, ketika punya hutang, jangankan yang bertransaksi dengan transaksi riba hutangnya, yang masih normal saja, itu seolah-olah kita kalau banyak hutang menzalimi diri kita. Kenapa orang yang punya hutang itu nggak tenang hidupnya? Yang dia pikirkan adalah hutang, bagaimana membayar hutang saya. Belum lagi kalau mungkin saja ada kecendongan kepada kesesatan dalam hati kita. Di waktunya bayar, kita berbohong. Belum ada duitnya. Ada dosa lagi. Iya, bohong, dosa. Begitu kan? Itu menzalimi diri kita kan? Bayangkan,
Kalau kita berhutang saja, efeknya langsung terasa. Kita ini sudah menzalimi diri kita. Dipikirin tuh hutang. Bagaimana bayarnya? Kalau sudah pun ada keperluan yang lain, kadang kita bagaimana bilangnya untuk menipu supaya percaya mereka yang memiliki duit, bahwasanya duitnya sudah dipakai ini atau kita tidak ada. Berbohong. La ilaha illallah. Pokoknya kemaksiatan itu ya, dikala kita lakukan, kita sedang menzalimi diri kita. Efek negatifnya, keburukannya akan kembali kepada kita. Ini kan sama saja menzalimi diri kita. Iya kan? Sama saja seperti kita tahu ini minuman beracun. Kalau diminum oleh kita mati kita atau sakit kita. Tapi kemudian tetap kita minum. Ya ini kan menzalimi diri kita sendiri. Sama maksiat pun kalau dilakukan, efek negatifnya, keburukan yang mudaratnya datang kepada kita. Tapi tetap kita lakukan. Lah ini kan menzalimi diri kita sendiri namanya. Begitu. Jelaskan Bu ya? Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Jazakallah khair. Afwan wa iyyakum. Ustadz, orang yang merokok itu kok nggak merasa menzalimi diri ya Ustadz? Itu karena sudah menumpuknya keburukan dia dan cintanya kepada rokok itu. Sama orang kalau sudah cinta kepada maksiat pun begitu. Dia nggak merasa maksiat itu membahayakan dia karena sudah saking sering dan buruknya dia. Sehingga hatinya sudah ditutup dari mengingat Allah dan ingin bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Kayak orang kafir, dia nggak tahu kekafirannya membahayakan dia, menjerumuskan dia ke dalam neraka dengan sekekal-kekalnya. Ya Rabb. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi perokok pun sama. Sudah ada gambar-gambar yang buruk, efek dari merokok, tapi ya sudah ditutup telinganya, ditutup matanya, ditutup mata hatinya, bodoh amat katanya gitu kan. Itu mah yang begitu, saya gitu kan. Bisa jadi saya tetap sehat katanya gitu kan. La ilaha illallah. Baik. Itu saking sudah cintanya kepada perbuatan merokok itu. Sudah saking buruknya dan tidak mau mendengar nasihat sehingga ditutup mata hatinya. Mau sakit mau enggak yang penting saya senang, begitu kan? Wal'iyadzubillah. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Wa iyyakum. Puan. Ustaz, nyambung yang merokok itu termasuk maksiat ya Ustaz? Ya. Saya katakan karena saya berpendapat merokok itu haram, maksiat. Karena dia membahayakan untuk dirinya dan orang lain. Ya, yang merokok itu diri saja, tapi terasa juga kepada orang lain. Saya saja kalau mencium bau rokok, hidung nafas saya sudah sesak. Ya, karena saya nggak merokok. Kalau sudah ada asap rokok, itu nafas saya sudah mulai sesak. Lebih baik saya menghindar dari orang-orang perokok itu. Kan begitu. Ya. Jelas maksiat. Jadi para perokok itu akan ya didatangkan bahaya-bahaya untuk dirinya di dunia dan juga kelak di hari akhirat kalau mereka tidak bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mementingkan rokoknya. Termasuk para penjual-penjualnya pun telah menjual sesuatu yang haram. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau ibu warung jual rokok jangan ya. Haram hukumnya ya. Baik. Jazakallah Ustaz. Iya. Wa iyyakum. Ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, baik saya lanjutkan. Ya. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan yahissu atau yahussu biha kama yahissu bi zulmatil lail atau kama yahussu bi zulmatil lail al-bahim idza adallahum fatasiru zulmatul ma'siyah li qalbihi ka zulmatil hissiyah li basari. Orang yang melakukan maksiat maka di dalam hatinya akan gelap. Ya. Dan ini kegelapan yang nyata seperti penglihatannya melihat sesuatu yang gelap di malam hari. Nggak ada lampu, nggak ada apa, kan gelap tuh.
ya, seperti kegelapan yang begitu dahsyat. Sudah mendung, nggak ada lampu, nggak ada cahaya bulan, langit pun mendung, kan gelap. Orang yang melakukan maksiat hatinya seperti itu. Sampai-sampai kegelapan maksiat menutupi hatinya, dia nggak tahu itu maksiat. Dia nggak tahu itu buruk. Dia nggak tahu efek dari apa, nggak sadar bahwasannya ketika maksiat akan banyak dampak buruk untuk kehidupannya dan keluarganya bahkan. Ya tidak bedanya seperti orang yang berjalan di kegelapan, nggak ada lampu, ya kan? Nggak ada cahaya dari langit sama sekali, dia akan meraba-raba. Bisa jadi dia terjatuh dalam jurang atau sumur, atau menginjak sesuatu yang bahaya, karena matanya tidak melihat begitu gelap. Sama juga seperti orang-orang buta, kan gitu kan. Sehingga ketika kegelapan di dalam hatinya begitu kuat dan bertambah bingung pikirannya, mau kemana ini, seperti apa baiknya ini, bingung. Akhirnya dia jatuh dalam kebid'ahan. Ini kalau dalam urusan agama ya, jatuh dalam kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Orang kalau sudah hatinya tertutup dengan banyaknya maksiat, dengan banyaknya keburukan-keburukan yang dia lakukan, yang efek negatifnya akan menggelapkan hatinya, dia akan mudah jatuh ke dalam kebid'ahan. Sudah tahu bid'ah tapi nggak bisa ninggalin. Sudah tahu haram dan bisa membinasakan dirinya, nggak mau dia ninggalin. Ya, seperti perokok tadi kan, nggak mau. Udah tahu fatwa-fatwa ulama-ulama besar di seluruh dunia bahwa rokok itu haram, nggak mau dia tinggalin. Ya itu mah haram buat dia aja, buat saya mah yang doyan enggak katanya. Kan begitu kan? Belum lagi kebid'ahan yang banyak. Sudah tahu misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kebid'ahan, melakukan sesuatu yang beliau tidak contohkan, tinggalkan sesuatu yang tidak beliau perintahkan, dan juga tidak dijalankan oleh para sahabat-sahabat. Ya contohnya seperti merayakan maulid, merayakan ulang tahun, iya kan? Begitu pula kebid'ahan yang mungkin saja kesesatan-kesesatan dilakukan oleh orang-orang sufi. Kan begitu kan? Mereka bersalawat sambil joget-joget, ya. Kemudian berzikir sambil bergereng-gereng kepala, bahkan sambil joget-joget, sambil menyetel musik. La ilaha illallah. Ya, itu diakibatkan karena gelap hatinya. Dia bingung mana jalan yang benar. Sehingga Allah tidak tunjukkan kepada jalan yang hak. Mereka berputar dalam kehidupan melakukan bid'ah kesesatan, dan begitu terus. Wal umuril muhlikah. Dan mungkin urusan-urusan yang bisa membinasakan dia. Ya. Ketika dia bicara kasar kepada istrinya, kepada anaknya, akhirnya dia tidak disayangi, dicintai oleh istrinya dan anaknya. Bahkan mungkin istri dan anaknya, apalagi orang lain mungkin yang sering mendengar ucapan-ucapan kotornya. Ya. Ingin cepat mendoakan dia cepat mati, mendoakan dia supaya tertimpa musibah dan macam-macam lah begitu. Dan dia nggak sadar itu, nggak sadar. Oleh karena itu, ya orang yang senang dan sering melakukan kemaksiatan, hatinya akan gelap. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang dalam jurang kehancuran, jurang kebinasaan. Dia melakukan kebid'ahan, kesesatan. Dan urusan-urusan atau perbuatan-perbuatan yang membuat dia binasa. Nah, semakin terus maksiat itu, kebid'ahan yang dia lakukan, maka akan naik ke wajahnya. Akan juga terasa di matanya. Akan juga terlihat hitam di mana? Di wajahnya. Orang kalau sudah ketagihan melakukan maksiat, ketagihan melakukan kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan, matanya itu kalau dalam melakukan ketaatan itu lemah. Baru sholat 2 rakaat udah ngantuknya minta ampun.
baru baca beberapa ayat Al-Quran sudah lelah. Mata ini memandangi Al-Quran. Rasa betul. Begitu pula wajah. Wajah itu kalau banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah, ya, wajah itu udah nggak enak dipandang. Wajah itu berubah menjadi hitam. Seolah-olah tidak ada cahaya pada wajahnya. Cahaya rasa takut kepada Allah. Cahaya ketaatan. Cahaya yang memang membuat orang lain ketika melihatnya itu nyaman, enak, tenang. Apalagi keluarganya. Ya. Dan bahkan hati manusia yang baik menghilangkan rasa cinta kepadanya. Yang ada adalah kebencian ketika melihatnya. Kebencian dikala melihat wajahnya dan fisiknya. Tak mau, tak enak melihatnya. Nah, seperti itu gambarannya. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi. Baik. Seseorang itu akan menerangi wajahnya, membuat wajahnya itu enak dipandang. Wajahnya itu ya nyaman saja. Ya mungkin di antara kita ada orang yang mungkin wajahnya tampan, ada yang wajahnya biasa-biasa saja. Tapi dikala dia taat, ya orang wajah yang biasa-biasa saja, ya nggak ganteng, nggak cantik, nggak apa, tapi nyaman ketika dilihat, enak. Dilihat oleh keluarganya terutama ya, dilihat oleh kawan-kawannya enak. Dan bahkan dirindukan kehadiran wajahnya atau fisiknya karena nyaman. Jika dekat dengan mereka, seolah-olah ada penerang lah ketika dia hadir. Ya. Jadi apa kata Rasulullah? Kata Abdullah bin Abbas, ini bukan hadis Rasulullah ya. Orang yang berbuat baik itu akan bercahaya wajahnya. Dan juga bercahaya hatinya. Hatinya selalu mengingat Allah. Hatinya selalu terbimbing ingin melakukan kebaikan. Hatinya selalu memikirkan ayat-ayat Allah. Hatinya selalu pokoknya ingin melakukan hal yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Hatinya seolah-olah ada cahaya yang membimbing dia untuk melakukan hal yang bisa bermanfaat untuk kehidupannya di dunia dan akhirat. Wasa'atan fir rizqi, dan ada keluasan rizki. Kebaikan ini akan memberikan keluasan rizki. Ya, tentu rizki yang halal. Diberikan oleh Allah rizki seberapapun besarnya, dia merasa cukup, merasa bahagia dengan rizki itu. Insyaallah ya karim. Karena kata Rasulullah SAW, kaya itu bukan banyak banda hartanya, bukan. Tapi kaya itu adalah orang yang dikala dikasih rezeki dengan pemberian Allah itu. Dia nggak mau mengemis-ngemis dengan manusia. Dia nggak mau melakukan hal-hal yang haram. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan itu terbaik buat dia. Nah, itu adalah keluasan rezeki. Kalau melakukan wa quwwatan fil badani, dan kekuatan dalam fisiknya, dalam badannya. Dia kuat bermalam-malam mengingat Allah dengan tahajud. Dia kuat mungkin berpuluh-puluh menit, berjam-jam membaca Al-Quran. Dia mampu untuk duduk membaca buku-buku yang bermanfaat dalam agama atau perkara dunianya. Dia mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau ibu-ibu ini melayani suaminya, mentarbiyah anak-anaknya, ya. Intinya orang yang melakukan kebaikan, semakin banyak kebaikan dia lakukan, fisiknya semakin kuat. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan akan dimunculkan pada hati-hati orang lain cinta kepadanya, suka kepadanya, dan selalu merindukan kehadiran dan nasihatnya. Kenapa? Karena dia banyak berbuat baik. Karena dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Begitu. Jadi orang yang benci pun bisa jadi berbalik arah mencintainya. Karena banyaknya dia berbuat baik, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Cukuplah Rasulullah menjadi uswah untuk kita. Bagaimana orang-orang yang benci kepada beliau berbalik menjadi orang yang begitu mencintai beliau. Karena akhlak beliau, karena kebaikan beliau.
karena ketaatan beliau kepada Allah. Begitu. Begitu pula Umar bin Khattab dengan ketegasannya, ya, keras dalam hal-hal yang buruk, yang mungkar, dan dia begitu teguh pendiriannya di dalam memutuskan perkara, baik dari Al-Quran atau Sunnah atau ijtihad beliau sendiri. Coba, sampai-sampai di kala masa Umar bin Khattab, orang merasakan kenyamanan dan kehadiran sosok pemimpin yang dahsyat luar biasa. Sehingga orang-orang sekalipun keras, tapi begitu mencintai Amirul Mukminin karena keadilannya, karena kebaikannya. Masya Allah, tabarakallah. Cukuplah Rasulullah dan sahabatnya menjadi figur yang harus betul-betul kita contoh. Kemudian, wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi, dan sesungguhnya dalam perbuatan buruk itu membuat hitam wajah kita. Sehingga pelaku-pelaku maksiat dia tidak sadar mukanya sudah menghitam. Sampai-sampai orang ketika melihatnya udah nggak mau. Kecuali pelaku maksiat lagi mungkin tidak sadar itu. Jujur saja, saya pribadi ketika melihat orang-orang yang dianggap baik dalam tontonan televisi, baik orang Indonesia atau orang luar sana, Cina, Korea dan yang lainnya, melihatnya buruk. Dikala mereka melakukan kemaksiatan. Dan jangan pernah kita mencintai mereka dalam keburukannya. Wajah-wajah mereka mungkin saja begitu menawan, begitu indah, begitu putih, tapi hakikatnya mereka dipenuhi dengan keburukan, wajahnya menghitam, dipandang oleh orang-orang saleh, dipandang oleh orang-orang yang baik. Apalagi memang sudah nyata wajahnya menghitam, banyak berdusta, ngelihatnya juga enek kita. Ngelihatnya itu nggak suka. Kalau udah muncul di TV orang itu tukang bohong, tukang keburukan, udah nggak ada cinta kita. Ngelihatnya udah enek, bahasanya begitu kan. Udah nggak nyaman kita melihatnya. Wa zulmatan fil qabri wal qalbi, dan keburukan itu akan memunculkan kegelapan di dalam kubur dan hati. Wa wahnan fil badani, dan kelemahan dalam fisik untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau orang melakukan maksiat ketika masuk kubur yang gelap, orang sering berzina, orang sering makan riba, orang sering menggibah, orang sering berdusta, orang berkhianat dan yang lainnya, ya, orang yang menipu, di kuburnya keburukan itu akan membuat gelap dia di dalam kuburnya. Wal'iyadzu billah. Seperti ketaatan itu akan membuat terang dalam kuburnya. Salat akan mendatanginya berupa cahaya, zakat akan mendatanginya berupa cahaya, ya, bacaan Al-Quran akan mendatanginya berupa cahaya. Dari atas kepala sampai ujung kakinya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh Rasul, akan menjadi cahaya dalam kubur. Sehingga terang dia. Bertanya, siapa kamu? Ini adalah salatmu. Siapa kamu? Ini adalah zakat. Begitu terang datang. Sampai-sampai orang yang di dalam kubur merasa lebih nyaman di dalam kubur ketimbang di dunia, di rumahnya, karena begitu nyaman ditemani oleh amal ibadahnya yang dilakukan di dunia, cahaya dan terang untuknya di dalam kubur. Subhanallah. Beli di mana? Kemudian juga kan penerang hati, tadi sudah dijelaskan, dan ya gelap hati ya. Jadi kalau orang melakukan kemaksiatan, gelap hatinya, dia akan bingung mana yang baik, mana yang buruk, dia nggak bisa pilih. Bahkan cenderungnya kepada yang buruk dan bid'ah dan kesesatan dan yang membinasakan dirinya. Dan juga terasa dalam apa? Dalam badan, lemah. Dikala azan dikumandangkan, dia santai-santai saja dengan HP-nya, dia santai-santai saja dengan televisinya, dia santai-santai saja dengan urusan-urusannya. Dia nggak langsung semangat untuk melakukan salat dikala dikumandangkan azan. Lemah fisiknya untuk melakukan ketaatan. Begitu pula dalam perkara-perkara yang lain. Mungkin dia berbelanja hal-hal yang kurang bermanfaat. Dia begitu sibuk, semangat. Tapi kalau untuk berzakat, dikala untuk saling membantu dengan saudara-saudaranya, dia begitu bakhil. Tidak sanggup menggerakkan tangannya untuk membantu saudara-saudaranya. Fisiknya lemah dalam ketaatan.
Tapi kalau urusan maksiat, urusan jalan-jalan, urusan menghabiskan duit yang kurang perlu, rajinnya luar biasa. Sebutnya semangatnya luar biasa. Nah, ini tanda-tanda orang yang sudah banyak melakukan kemaksiatan dan hatinya sudah gelap. Wa naqsan fir rizq, dan begitu sulit mencari rezeki Allah yang halal. Tertutup jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Wa bughdatan atau wa baghdatan fi qulubil khalqi, dan orang kalau melihat dia benci. Hati manusia itu ketika melihat dia benci, nggak suka aja. Kenapa? Karena dia sudah banyak kotornya, nggak sopan. Jadi menyeramkan, hitam, berdusta. Dari pandangannya saja udah nggak enak. Intinya, kalau orang yang sering melakukan maksiat dan sudah banyak dosanya, manusia akan dibuat benci melihatnya, benci dengan kehadirannya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, hendaknya kita berhati-hati dalam melakukan aktivitas hidup kita. Semakin kita ditambah ilmunya oleh Allah, maka hati kita semakin bercahaya. Sehingga bisa menuntun cahaya ini agar kita berhati-hati dalam berucap. Mendatangkan pahala atau tidak, bermanfaat untuk saya dan orang lain atau tidak. Sangat berhati-hati. Begitu pula dalam membelanjakan hartanya. Ya, ketika sudah dapat dari rezeki yang halal, ya, apakah harta ini untuk dibelanjakan ini manfaat untuk saya dan keluarga atau tidak? Kalau enggak usah lah. Enggak usah berpoya-poya, bermegah-megahan, enggak usah. Seandainya saya keluarkan kepada ini bermanfaat, ya ini lebih bermanfaat daripada saya simpan terus sampai bertumpuk-tumpuk, ya belum tentu bermanfaat setelah mati, dan belum tentu juga anak-anak itu ketika diwarisi untuk kebaikan. Selalu berpikir begitu. Dalam hatinya karena tertuntun dengan cahaya kebaikan. Cahaya ilmu. Semakin orang bertambah ilmunya, maka saya yakin orang itu akan berhati-hati dalam berucap. Akan berhati-hati bertindak. Ini betul tidak? Ya, sesuatu yang Allah dan Rasulnya inginkan. Betul enggak ini? Ini bid'ah atau sunnah? Saya harus cek dulu. Nah, dengan ilmu bisa. Oh, ini sunnah, ini bid'ah. Bid'ah saya tinggalkan. Oh, ini baik, ini menyesatkan, saya tinggalkan. Dengan ilmu, semuanya akan bertambah rasa takwa kita. Rasa semangat kita untuk melakukan ketaatan. Karena terbimbing, ini baik dan buruk. Dan kemudian dia semangat. Bahwasanya kebaikan akan mendatangkan banyak keuntungan dunia dan akhirat. Sehingga dia semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga Rasul diarahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad selalu berdoa, selalulah berdoa, ya Rabb tambahkan ilmu kepadaku. Baik. Dan Imam Ibnul Qayyim sering mengingatkan dalam buku-buku beliau, asal kebaikan itu adalah ilmu. Karena dengan ilmu hatinya akan bercahaya, terbimbing dan tahu mana yang baik dan yang buruk, dan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik yang pastinya menguntungkan untuk dia dunia dan akhirat. Dan pokok asal muasal keburukan adalah kebodohan. Berapa banyak orang menyangka ini sunnah padahal bid'ah. Ini baik padahal tidak baik. Nah, ya, disebabkan apa? Disebabkan kebodohan mereka. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang terakhir saya bahas dalam kesempatan ini adalah bahwa efek dari maksiat ini melemahkan hati dan badan. Dan kita tahu bahwa hati ini sudah kita bahas berkali-kali kan, ya. Nah, ini efek dari maksiat melemahkan badan langsung kita rasakan. Karena dikala hati ini sudah lemah untuk melakukan ketaatan, maka fisik pun akan terdorong juga tidak mau melakukan ketaatan. Begitu. Kita tahu bahwasannya para orang-orang jahat, apalagi di masa dulu ya, orang-orang kafir yang senang menjajah negeri-negeri orang lain. Ya, seperti apa? Orang-orang Rum, orang-orang Faris, ketimbang orang Arab, orang-orang Rum, orang-orang Eropa itu lebih kuat, lebih gagah, persenjataan mereka lengkap. Ya, orang-orang Faris, sekarang ini orang apa nah? Orang Iran lah ya. Dan sekitarnya itu disebut Faris dulu ya. Nah, ya. Kalau sekarang Faris itu apa?
di Prancis ya Bu ya, ada namanya kota Paris ya. Intinya Eropa dan orang-orang dulu Iran dan sekitarnya, ya sekitarnya ini adalah Afghanistan, Pakistan, itu fisiknya gede-gede, badannya tuh gede-gede dan kuat-kuat. Saya melihat orang Afghanistan saja kalau nyupir taksi, ya Allah, itu supirnya tangannya gede-gede, badannya jangkung-jangkung dan besar-besar. Itu supir taksi. Ya. Kalau di Indonesia itu jadi bodyguard pantas itu untuk Pak Jokowi dan yang lainnya tuh. Bukan main, besar-besar badan. Dan seperti orang Eropa, lihatlah kuat badan mereka dikala perang. Ya. Dengan orang-orang muslim. Orang-orang Arab yang fisiknya lebih kecil. Persenjataannya tidaklah begitu kuat, tidak begitu canggih. Di kala itu ya. Tapi dikala Khalid bin Walid, Ubaidah bin Jarrah memimpin peperangan untuk melawan ya orang-orang Romawi, membebaskan Syam. Ya. Begitu pula orang-orang Faris. Ya. Apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan? Mereka orang-orang yang kuat fisiknya, yang persenjataannya lengkap, kalah dengan orang-orang Arab yang fisiknya lebih kecil. Tapi mereka kuat dengan keimanan dan semangat ingin mendapatkan syahid. Sedangkan mereka fisiknya yang besar, dikala dibutuhkan keberanian dan fisiknya yang kuat itu, ternyata mereka dikhianati oleh fisiknya, ditipu oleh fisiknya. Hatinya ciut sampai mereka kucar-kacir dikala berperang dengan Khalid bin Walid, seorang panglima Allah, panglima Rasulnya, panglima Islam. Ya. Panglima yang luar biasa dahsyat sampai Rasul menjulukinya adalah pedang Allah. Dan juga Ubaidah bin Jarrah, seorang aminul ummah, orang yang begitu amanah di tengah-tengah umat. Insyaallah, barakallah. Ya. Kalah kucar-kacir mereka. Orang-orang yang beriman yang dipimpin oleh Khalid dan Ubaidah bin Jarrah bisa mengalahkan mereka. Padahal mereka kuat hatinya. Kuat badannya. Fisiknya bagus-bagus, besar-besar. Tapi karena mereka dikhianati oleh fisiknya saja, menganggap kekafiran, kekufurannya, kemaksiatannya bisa membantu mereka, bisa mengalahkan orang-orang beriman. Tapi ternyata enggak. Jadi tidaklah fisik itu menjamin orang akan kuat melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, enggak menjamin. Justru sebaliknya. Kadang-kadang fisik besar dikhianati ya oleh hatinya. Hatinya ternyata ciut. Ya, hatinya penakut. Akhirnya apa? Badannya pun ikut jadi takut. Dan ketika melakukan ketaatan pun, ya mikirnya panjang. Kalau saya berzakat, nanti harta saya kurang. Kalau saya sedekah, nanti, wah, nggak bisa nabung saya. Nggak bisa banyak nabung saya. Kalau tabungan saya dibuka untuk zakat, wah nanti kurang tabungan saya. La ilaha illallah. Padahal dia punya harta untuk dizakati, diinfakkan. Tapi lemah hatinya. Dia dikhianati. Oleh hartanya yang banyak itu dikhianati dia. Ternyata hartanya nggak bisa memberikan kebaikan untuk dia. Justru akan mendatangkan mudarat untuk dia. Badan sehat, tapi susah betul untuk sholat di tepat waktu. Padahal rumah nyaman, ada AC-nya. Ya, tapi kenapa malas untuk sholat di tepat waktu? Kan begitu kan? Mulut ya bagus, nggak ada penyakit. Tapi kenapa dia nggak mau baca Al-Quran? Kayaknya kalau baca Al-Quran itu berat. Ya, dia membuka lembaran-lembaran Quran itu berat. Tidak seperti ngetik-ketik HP, berjam-jam dia kuat. La ilaha illallah. Mengetik-ketik sesuatu yang nggak bermanfaat dia kuat. Berkata sesuatu yang nggak baik dia kuat. La ilaha illallah. Itu efek dari maksiat yang langsung kita bisa rasakan. Bahwasanya itu akan melemahkan hati kita dan fisik kita. Oleh karena itu, jauhilah maksiat. Seandainya kita jatuh dalam maksiat, cepatlah bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Dan mintalah bantuan agar kita terjaga mata dan fisik kita semua dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mintalah selalu pertolongan kepada Allah agar kita mudah melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu adalah pesan-pesan dari baginda Rasulullah SAW. Mintalah selalu bantuan taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, dipersilakan Ibu. Kalau ada silakan. Apa Ustadz, saya mau tanya, itu melanjutkan yang tadi Ustadz ya, yang merokok itu kok orang banyak yang bilang makruh. Gimana Ustadz? Apanya Ibu? Yang kalau merokok kan banyak yang bilang tuh semestinya kan itu berdosa kita merokok maksiat. Tapi kenapa banyak orang katanya makruh? Kalau kita ngerokok cuma makruh. Iya. Yang pertama, alasan pertama, mereka disyubhatkan oleh hatinya, tidak mau mendengar dari nasihat-nasihat orang-orang ulama, para alim ulama. Yang pertama adalah nggak ada dalilnya menurut mereka. Karena nggak ada jelas-jelas dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan rokok itu haram. Nggak ada kan? Iya. Ya. Itu pertama. Padahal jelas dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kamu sendiri. Dalam hadis, la dharara wala dirara. Tidak boleh mendatangkan bahaya ke diri sendiri dan orang lain. Saya tanya, rokok itu untuk yang perokok, itu membahayakan untuk diri dan orang lain atau tidak? Iya bahaya. Ya, pasti jawabannya mereka bahaya. Coba misalkan ibu punya anak sudah nikah, misal ya Bu ya, dia punya anak, punya bayi kecil, atau dia sedang hamil, suaminya merokok di depannya atau di dekatnya, berani apa enggak kira-kira? Takut ya. Takut. Iya kan? Kalau itu makruh saja, kayak pete, kayak jengkol, kira-kira kalau kita nih dengan istri, suami, ibu ya, makan jengkol, dilihat anak, kita berani nggak makan jengkol dan makan pete di depan anak? Iya kan? Kalau cuma makruh itu nggak dicela dan nggak ada efek negatif untuk orang lain, juga untuk diri sendiri. Itu makruh. Ya. Ada pun yang sudah jelas haram itu untuk dirinya bahaya, untuk orang lain pun bahaya. Jadi jelas ayat itu memang nggak nyebutin rokok, tapi kan petunjuknya karena rokok divonis membahayakan, datanglah ayat, dijelaskan oleh para ulama, jangan bunuh diri sendiri dan jangan mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan orang lain. Satu. Tapi orang itu enggak, perokok itu tetap nggak mau ngeyel. Datangkan ayat yang jelas-jelas ada kalimat tadkhin atau syurbud dukhon, haramun. Tadkhin itu ngerokok ya Bu ya? Yeah. Ya di zaman Nabi kan masalahnya nggak ada rokok. Tapi kan suatu yang bahaya di masa Nabi sudah dilarang. Iya kan? Seperti apa? Racun sudah dilarang di masa Nabi. Ya. Begitu. Dan kemudian yang kedua, perokok ini biasanya tidak menyatakan itu haram atau halal karena udah ketagihan. Iya. Orang-orang kalau udah ketagihan dan kecanduan, yang haram itu dipandangnya baik atau halal lah gitu. Atau minimal makruh lah. Orang udah kecanduan begitu. Ya. Maaf ya. Kalau orang sudah kecanduan pacaran, begitu ya, atau kecanduan nggak pakai jilbab, padahal sudah jelas jilbab dan juga pacaran itu haram. Jilbab dilepas haram, pacaran itu dilakukan haram. Tapi kalau orang udah kecanduan, mandangnya nggak haram. Bahkan jadi kebutuhan. Gitu. Ya. Bahkan jadi kebutuhan. Nah, orang kalau sudah kecanduan begitu. Menurut saya pribadi, nonton TV itu kalau ada acara wanita yang buka jilbab haram. Tapi untuk orang yang udah kecanduan TV, kan ini kebutuhan katanya. Ngelihat berita, ngelihat sinetron dan macam-macam. Itu orang kalau udah kebiasaan, udah kecanduan. Betul begitu, Bu?
Iya, haram. Nonton. Kalau kita nonton ada agama yang banyak itu kalau dalam sinetron haram juga Ustadz ya? Kan kalau ibu melihat perempuan dengan perempuan lagi kan nggak masalah. Kalau laki-laki dibicara. Tapi kalau ada acara yang merangsang syahwat pacaran dan yang lainnya itu jelas haram. Atau ada dusta di situ, ada dusta-dusta di situ, ya haram. Cuma kalau laki-laki kan kebanyakan perempuan yang membuka aurat. Kalau laki-laki kan jarang membuka aurat. Ya kan? Perempuan membuka aurat. Jadi laki-laki menurut saya pribadi melihat TV yang ada acara sinetron, buka perempuan jilbabnya, auratnya, apalagi ada ghibah, apalagi ada bohong, tapi kalau ibu-ibu melihat acara Islami, perempuan dilihat auratnya, kalau perempuan kan kita tidak haram lihat itu, gitu ya. Kecuali kalau aurat yang mughalladhah sudah pahanya, sudah di bawah dadanya dan yang lainnya itu ya. Tapi kalau cuma jilbab kan tidak masalah kalau untuk sama perempuan kan gitu ya. Baik. Sufang Ustaz. Ya, iya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya mengenai taubat. Apakah kita wajib melaksanakan sholat taubat setiap hari? Dan apakah zikir astagfirullahaladzim yang kita lakukan setiap hari itu sudah termasuk taubat? Yang kedua, mengenai materi minggu lalu, bahwa bila kita sudah jatuh tempo untuk membayar zakat mal, kita harus menyegahkan. Kalau kita sudah menyiapkan, misalnya Pak Ustadz, misalnya zakat kita 10 juta, tapi kita nanti menyalurkannya tidak kita semuakan, misalnya setengah dulu, nanti bulan depan kita lanjutkan, bulan depan kita lanjutkan, boleh tidak seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Ya. Jadi kalau pertama tadi, apakah harus diharuskan sholat sunnah taubat setiap hari? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kecuali melakukan kemaksiatan yang terhitung dalam agama sendiri besar. Besar, seperti mabuk, ya, seperti berzina, kemudian memakan riba. Ya, kemudian datang ke dukun dan mempercayainya. Ini kan termasuk dosa-dosa yang besar ya, apalagi membunuh mati. Hukum langsung di dunia juga kan. Ya. Itu kecuali dosa-dosa yang besar yang kita lakukan yang mungkin tidak setiap hari kita lakukan. Ya. Nah ya, itu tidak perlu kalau dosa-dosa itu tidak perlu selalu sholat sunnah taubat enggak selalu. Ketika dia melakukan amalan saleh dan sering beristighfar kepada Allah dan mungkin dengan kalimat astagfirullahalazim wa atubu ilaih, ya Allah aku minta ampun dan aku bertobat kepada Allah. Cukup dengan itu. Dengan amalan-amalan saleh yang lain. Ya. Tetapi kalau dosa-dosa yang besar, saya katakan hendaknya melakukan salat sunat taubat dan meminta ampun kepada Allah dan niat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Dan menyesal dengan perbuatan maksiat. Yang kedua, zakat mal sudah kita persiapkan. Misalkan bulan ini nih, bulan Dzulqa'dah. Misalkan tanggal 10 saya membayarnya. Ya. Kalau tidak keamil, kalau tidak diserahkan ke bajis misalkan, kita ambil zakat, ibu ingin menyerahkannya sendiri, ya. Nah, uang ini boleh ibu, tapi jangan terlalu lama ya Bu ya. Khawatir nanti setan membisikkan pakai aja. Jadi ketika bulan, misalkan di bulan Dzulqa'dah ini wajib bayar zakat, maka hendaknya di bulan Dzulqa'dah ini ibu habiskan untuk bayar zakat ya. Jangan menunggu bulan yang esok, kecuali kalau memang ibu nggak bisa langsung menyalurkannya. Ya, harus setengah gitu ya. Tapi kalau bisa habiskan di bulan dia membayar zakat, habiskan itu untuk kalau sendiri ya. Kalau sendiri. Beda dengan kalau langsung dibayarkan ke bajis. Ya, bajis yang akan mengaturnya nanti. Mau langsung habis, mau enggak, terserah itu. Tapi kalau kita sendiri, ya kalau kita sendiri yang menyalurkannya, hendaknya dihabiskan, cepat dihabiskan. Jangan menunggu untuk bulan besok, jangan. Ya. Lagi memungkinkan cepat habiskan supaya tidak ada bisikan-bisikan setan untuk mempengaruhi kita dan memakai uang zakat itu. Khawatir aja. Baik.
Jazakallah khair, Ustaz. Ada lagi, Bu? Ustaz, itu Ya. yang merokok itu haram karena bahaya untuk diri sendiri dan orang lain, itu ada dalilnya di Al-Quran atau Iya. ada nggak yang surat apa gitu, Ustaz? Jika orang merokok, apakah pelan-pelan dia akan membunuh atau tidak? Saya tanya. Kenapa? Dikala orang merokok, vonis dokter itu akan membunuh dia atau tidak? Iya. Baru Dalam Al-Quran secara umum membunuh diri sendiri itu nggak boleh. Baik dengan alat atau minuman atau apa saja. Dan itu jelas Maksud saya- dalam Al-Quran bahwa taqtulu Surat apa? anfusakum. Surah An-Nisa, Ibu. Nisa. Ayatnya, Kita Ustaz. lihat dalam surah An-Nisa, nanti dulu saya cari, ya, tepatkan. Quran dibaca. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 29. 29. Surah An-Nisa ayat 29. Coba lihat supaya jelas ya. Dan ayatnya jangan salah paham. Coba lihat. Ibu baca dulu, saya dengarkan. Dan terjemahannya coba silakan. 29. Kering nggak ke airnya? Dan enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil-batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai teman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ya, memang ini teks dalam masalah transaksi dan masalah jangan memakan harta orang lain. Karena memang cara-cara ini akan mempengaruhi kestabilan manusia dalam bermuamalah, saling membenci dan saling membunuh. Ekonomi itu sangat penting sekali ya. Ya bahkan ketika harga-harga melejit saja bisa jadi orang banyak kelaparan dan mati. Ya. Ini dalam kalimat selanjutnya, jangan membunuh diri kamu sendiri. Dijelaskan? Ya, pemerintah atau mungkin pedagang memahalkan harganya sampai orang berat untuk membeli, bisa jadi itu membunuh orang-orang yang kesulitan. Dan hukumnya haram jelas. Dan harga yang berlebihan, yang orang berat, terutama makanan-makanan pokok, apalagi sampai dipajaki, wah itu bisa seperti membunuh rakyat yang nggak mampu itu. Nah begitu pula dalam masalah perkara yang lain. Jangan membunuh diri kalian sendiri. Dan perkara yang lain, kita bunuh diri sendiri kita nih, ditusuk-tusuk bunuh diri, itu pun haram. Sama seperti orang merokok membunuh diri sendiri pelan-pelan. Nggak pakai pisau pun dia pelan-pelan. Atau mungkin membunuh orang lain. Dengan rokoknya dia membunuh akhirnya orang lain paru-paru. Macam-macam lah penyakit. Maka dia sedang membunuh dirinya dan juga orang lain. Wal'iyadzubillah. Ya saya kira sebetulnya ini penyakit corona ini daripada rokok itu lebih berbahaya daripada corona, saya katakan begitu. Ya. Baik. Jelas itu ya. Dalam hadis jelas tadi la darara wa la dirara. Ya. Hadis tadi jelas. Kenapa Ibu? Suami Ibu merokok juga? Atau anak-anak Ibu merokok juga? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah tidak, Ustaz. Enggak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rekan kerja yang perokok itu, Ustaz. Iya. Betul.
Ya sampai saya berat ketika diminta nasihat. Ada seseorang menantunya dia punya saham rokok kan, rokok kretek kudus itu di sana, Sampurna. Kekayaannya kan semua dari rokok itu. Bagaimana hukumnya? Saya bilang ya itu harus, mau gimana lagi? Hasil kekayaannya gimana? Ya haram kalau dari rokok, mau gimana lagi? Nggak bisa jadi halal. Tapi harus tobat, dia tobat. Dia harusnya beralih, berusaha bukan dari rokok. Gitu. Baik. Ustaz, apa Ada lagi? mau tanya ini, Ya. kalau kita kerja, ada saudara saya kerja di Sampurna itu, di rokok kan Sampurna. Itu katanya gimana ya, mau dikeluar itu kan repot, nggak keluar juga gimana Ustaz kelanjutannya? Itulah kadang-kadang orang ragu dengan kehidupan karena hati sudah terlalu banyak maksiat, hati sudah terlalu banyak dosa, sehingga dia tahu itu adalah sesuatu yang salah. Dia bingung seperti apa, padahal yang salah itu harusnya ditinggalkan, dan dia mencari rezeki yang halal, yang pasti Allah akan bukakan pintu-pintu yang halal untuknya dan akan lebih baik kehidupannya. Begitu. Sama saja orang yang kerja di rokok, yaitu secara pelan-pelan dia mengajak orang untuk membunuh dirinya dan membunuh orang lain. Wal'iyadzubillah. Sama dengan pelaku-pelaku riba yang sudah biasa transaksi riba, bahkan atau yang lainnya. Bagaimana kalau saya keluar, saya nanti begini dan begitu. Nah itulah, karena saking banyaknya yang dilakukan, bingung. Kalau udah jelas itu adalah memutolakkan untuk dia, tapi akhirnya dia gitu ya. Pak Ustadz mau tanya lagi Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz mau nanya mengenai Bitcoin, Pak Ustadz itu halal atau riba Pak Ustadz? Apa? Bitcoin yang generasi sekarang kan lagi model Bitcoin itu Pak Ustadz, investasi Bitcoin. Bitcoin itu ya? Iya. Uang ini, uang apa namanya? Uang digital. Iya, betul. Itu Bitcoin itu gimana, Ibu? Ibu beli sekian, terus kemudian dapat gimana? Iya, jadi misalnya hari ini kita beli 500, kemudian 3 hari kemudian bisa naik jadi 1.000, begitu Pak Ustadz. Turun naik seperti itu. Kita dapat untung kan, itu riba atau? Riba. Itu kayak falas gitu ya? Oh, riba. Berarti sama dengan saham ya Pak Ustadz, tidak boleh ya? Iya. Kalau Bitcoin kan usahanya apa dia? Oh, ada nggak usahanya dipakai apa itu kita yang dipakai? Kurang paham juga. Kalau saham, saya katakan misalkan saham Indosemen, per saham itu sekian, dan ketika semen bisa naik ya, atau mungkin tahap naik gitu ya, kemudian sahamnya ikut naik. Kalau harga mungkin ini apa jual semen, misalnya semen 3 roda turun, maka saham itu akan turun. Kalau itu jelas ada usahanya, masih mending saham itu. Tapi kalau Bitcoin apa usahanya? Dipakai apa itu putarannya? Sampai-sampai Bitcoin itu bisa 3 hari bisa naik, bisa juga turun. Bagaimana itu? Gak jelas usahanya kan? Nah, itulah riba. Itu riba namanya. Iya benar itu. Soalnya nggak jelas. Usahanya nggak jelas. Ya. Kemudian bagi hasilnya pun nggak jelas. Gitu. Ya, ada lagi. Jadi fiktif gitu ya? Usahanya fiktif itu. Iya. Nggak jelas. Sedangkan dalam transaksi jual beli atau mudharabah jelas. Ya. Jadi kesimpulannya masih lebih baik saham gitu Pak Ustadz. Kalau jelas usahanya dan tidak ada unsur riba. Kalau bagi hasil itu sendiri
dibenarkan dalam Islam kalau jelas usahanya dan persentasenya Anda dapat sekian persen ada begitu kalau naik Iya. harga itu. Oh iya. Sudah banyak orang-orang kayak orang gila yang dia pikirkan saham naik turun begitu aja. Itu Kak, kalau untuk arisan itu gimana Ustaz? Arisan itu selagi tidak ada unsur riba itu namanya utang piutang boleh. Bahkan kalau memang menyanggupi dan siap untuk saling membayar, ya itu ada kata Syekh Utsaimin ya, ulama Madinah, beliau mengatakan kalau memang ada unsur ta'awun saling membantu, malah itu bagus, unsur membantu ya, jadi si ta'awun. Tapi ada tapinya nih ya, seperti orang kan mungkin arisan sampai dapat ada yang 40 juta, bahkan ada yang 100 juta. Dia pengen beli mobil daripada, misalkan ya, daripada dia kredit dan ada riba, kemudian ada arisan seperti itu, berbentuk duit, mungkin untuk beli mobil atau yang lainnya besar, maka itu ada unsur ta'awun, membantu supaya lepas dari jeratan riba. Kalau memang mereka menyanggupi itu, bahkan arisan seperti itu boleh, dan bahkan bagus gitu. Tapi kalau sudah ada embel-embelnya nih ya, ada unsur ribanya ya nggak boleh. Misalkan arisan, kalau yang dapat arisan harus traktir lah, itu nggak boleh, riba namanya. Oh iya Ustaz. Dipotong, kadang-kadang kan dipotong gitu ya Ustaz. Kadang-kadang kan yang dapat dipotong buat makan-makan gitu, nggak boleh ya Ustaz. Itu riba. Gitu. Kecuali sudah dialokasikan. Misalkan arisan 1 juta dapatnya ya, yang 500 untuk makan-makan, yang 500 untuk yang dapat. Itu sudah dialokasikan. Itu boleh baru. Dari awal udah ada akadnya. Ya, yang 500 untuk makan, yang 500 itu yang dapat. Semua begitu berjalan. Boleh. Jadi, interupsi, maaf. Kayaknya waktu ininya sudah hampir habis ya Ibu Lita. Jadi suaranya agak terputus-putus. Ini enggak, di saya enggak putus-putus kok. Ya bagus, Pak. Oh, apa karena saya di luar kota ya? Iya, mungkin Bu. Nih, saya enggak. Alhamdulillah. Ustaz juga bagus. Ustaz, mohon diperjelas lagi untuk masalah saham tadi Ustaz. Saham yang riba yang seperti apa, yang bukan yang seperti apa Ustaz? Iya, saya memberikan gambaran bahwa saham dikala jelas kita menaruh uang 1 juta, misal ya, kita beli saham 1/2 dari Garuda. Ya, kalau misalkan ini saham nih, kalau dia nggak jelas, kok bisa naik tiba-tiba, nggak ada penjelasannya. Sebelumnya akhirnya harus dijelaskan. Kalau memang Garuda misalkan penumpangnya banyak, maka kan pendapatan akan lebih banyak. Apalagi mungkin ada kenaikan harga, sekalipun cuma Rp1, misalkan. Ya, dan kemudian kalau memang saham Garuda ini sedang berkembang, naik, ya, maka orang yang menaruh saham itu akan mendapatkan 1%, persentase, bukan uang langsung. Misalkan 100.000 nggak boleh, harus persentase. Maka itu jelas terhindar dari unsur riba. Gitu ya. Tapi kalau sudah usahanya fiktif, seperti Bitcoin, usahanya apa? Katanya usahanya minyak, nggak jelas tapinya itu. Mana diteliti-teliti nggak ada. Tanda lagi ngaji. Ya, samar-samar nggak jelas. Dan itu pun dalam pemerintahan atau mungkin saja dalam ekonomi global menyeluruh juga nggak jelas dia. Sudah memang yang mengaturnya orang kafir, segala macam, sudah tidak tahu agama, lebih baik tinggalkan. Dan saya yakin itu banyak bonus ribanya. Begitu. Itu secara global saja ya. Karena kan saya kira saham itu pada umumnya mengandung unsur riba, itu pasti. Umumnya ya.
Kalau Ustaz, kalau investasi emas online, apakah riba juga Pak Ustaz? Kenapa? Investasi emas online kan sekarang banyak sekali tuh jenisnya. Apakah riba juga? Kalau ibu beli emas, jual beli emas dengan online, hukumnya riba. Riba, Ustaz. Karena jual beli emas itu harus kontan dan sekali lagi, dan sama kalau uang dengan duit sih itu nggak ada masalah ya. Harus kontan. Jadi barangnya harus hadir di majelis akad dan duitnya harus hadir di majelis akad. Di majelis transaksi. Kalau emas ya. Dan juga perak. Jadi harus di majelis, di transaksi hadir orangnya, bawa duitnya, bawa emasnya. Kalau online kan enggak. Duitnya dulu, nanti kadang barangnya belakangan. Atau barangnya duluan, duitnya belakangan. Apalagi emas yang online nggak pernah kita pegang, itu nggak boleh. Itu riba. Nggak boleh. Baik, kasih Pak Ustaz. Ya. Semua transaksi online kan kita bayar dulu, Ustaz. Iya, itu kalau selain perak nggak masalah. Kalau nggak masalah kalau selain emas dan perak. Ya, kalau emas perak itu harus kontan, harus di majelis akad ada barangnya dan duitnya. Gitu. Adapun barang selain emas nggak masalah, lagi saling ridho dan percaya. Gitu. Ya. Jelas kan ya? Ya, Ustaz. Ya mungkin udah mau zuhur ya. Allah di waktu kita lanjutkan. Kita tutup saja dengan kata. Baik, kita tutup sama-sama. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon doanya. Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini ilmunya yang kita terima banyak sekali. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk mengamalkannya dan senantiasa berdoa untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya, senantiasa lisan dan hati kita untuk terus beristighfar agar dimudahkan segala urusan kita, baik menuntut ilmu dan urusan yang lainnya. Ibu-ibu, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Insya Allah bertemu lagi depan dengan topik yang berbeda. Ustaz, Mohon Ibu minta doanya untuk Bu Rika kena COVID, dirawat di rumah sakit. Ya, salam katanya dari Bu Rika. Oh, ya. Ustaznya udah live ya? Maaf, informasi juga. Mungkinnya udah live ya?